Sahabat mahasiswa, salam cerdas. Jumpa lagi bersama saya Dr. Muhammad Faisal dalam channel Salam Cerdas. Dan topik kita pada hari ini membahas mengenai 8 pertanyaan yang sering muncul saat sidang skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita pada hari ini adalah 8 pertanyaan yang sering muncul pada saat sidang skripsi. Dan video ini kita buat untuk membantu para mahasiswa Indonesia dalam menghadapi sidang skripsi. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, apa 8 pertanyaan yang sering muncul itu? Pertama, apakah judul skripsi atau penelitian saudara? Nah, jika pertanyaan ini muncul, maka Anda sebutkan judul skripsi Anda itu dengan suara yang lantang, suara yang tegas, dan vokal yang baik. Nah, apakah mesti dihafal atau dibaca? Selayaknya karena Anda yang melakukan penelitian itu, maka Anda semestinya hafal terhadap judul skripsi atau judul penelitian Anda. Tapi jika Anda tidak hafal dengan judul Anda, silahkan dibacakan saja. Silahkan lihat teks kemudian dibacakan, tapi dengan suara yang vokal. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah yang membuat saudara tertarik dengan judul tersebut? Pertanyaan ini dijawab dengan ilmiah. Jadi ketika ada pertanyaan, apa yang membuat saudara tertarik dengan judul ini? Bukan karena tempat penelitian dekat dari rumah, atau di tempat saya meneliti ada saudara saya di sana, atau lebih memudahkan saya di sana. Tidak. Yang diinginkan di sini adalah jawaban yang ilmiah. Contoh, saya tertarik meneliti dengan judul saya ini dikarenakan judul ini belum pernah diteliti oleh orang lain, atau judul ini mempunyai daya tarik sendiri dan saya ingin menemukan sesuatu yang sebenarnya tersembunyi di sana. Nah, jadi jawaban-jawaban yang Anda sampaikan itu bukan ketertarikan dalam bentuk fiktif, tapi Anda harus menyampaikan itu dalam alasan atau argumen yang ilmiah. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah rumusan masalah dalam penelitian Anda dan dari mana saudara temukan rumusan masalah tersebut? Dalam poin yang ketiga ini sebenarnya ada 2 pertanyaan, tetapi sering para penguji menyatukan pertanyaan ini. Baik, kita akan bahas satu-satu. Apakah rumusan masalah dalam penelitian Anda? Nah, kalau pertanyaan ini muncul pada saat sidang skripsi Anda, maka Anda tinggal membaca saja yang ada di bab 1 itu. Bacakan, ada poinnya, sekitar 2 atau 3 poin biasanya yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rumusan masalah. Bacakan itu. Nah, kemudian dari mana saudara temukan rumusan masalah itu? Nah, kalau ini yang muncul pertanyaannya, maka jawabannya adalah rumusan masalah ini muncul berangkat daripada latar belakang masalah. Jadi pada saat ini penulisan skripsi Anda itu harus mempunyai ada masalah di dalamnya. Kemudian masalah itu dirumuskan dan itulah yang Anda sampaikan pada saat sidang skripsi Anda. Kemudian pertanyaan yang keempat, pendekatan apakah yang saudara gunakan dalam penelitian saudara? Nah, biasanya untuk yang di S1 itu lebih tidak terlalu sulit saya pikir. Dia pendekatannya kalau tidak dijawab dengan kualitatif, dia dijawab dengan kuantitatif. Jadi pendekatan penelitian saya adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian saya adalah pendekatan kuantitatif. Jadi silakan Anda pilih yang pendekatan yang mana yang Anda gunakan di dalam
skripsi Anda itu. Kemudian yang kelima adalah apakah perbedaan populasi dan sampel? Nah, di dalam penelitian dikenal dengan istilah populasi dan dikenal dengan istilah sampel. Penguji Anda pada saat ini menginginkan Anda dapat membedakan mana populasi dan mana sampel. Jawabannya bagaimana? Saya ilustrasikan dengan contoh. Misalnya, di satu desa itu terdapat 2.000 orang. 2.000 orang penduduk dalam satu desa itu. Dan desa itulah yang Anda teliti. 2.000 orang itu adalah jumlah keseluruhan daripada warganya, dan 2.000 itulah yang dinamakan dengan populasi. Nah, sementara Anda mau meneliti hanya beberapa orang saja dari 2.000 itu. Contoh, Anda mau meneliti 200 orang dari warga yang 2.000 itu, maka yang 200 orang inilah yang dimaknai dengan sampel. Baik, paham? Dan pertanyaan yang sering muncul lagi saat sidang skripsi yang ke-6 adalah, dari manakah saudara mendapatkan data? Nah, bagaimana menjawab ini? Mudah sekali. Sebelum saya jawab, di dalam sebuah penelitian itu ada yang dikenal dengan data. Kemudian data ini terbagi kepada dua. Yang pertama data primer, yang dikatakan sebagai data pokok di dalam penelitian itu, dan yang kedua adalah data sekunder, yaitu data tambahan yang ditemukan di dalam penelitian itu. Baik, kalau begitu bagaimana cara menjawab pertanyaan tadi? Dari manakah saudara mendapatkan data? Maka kamu jawab begini: data primer saya dapatkan di lapangan pada saat wawancara. Kemudian data sekunder saya dapatkan beberapa dokumen-dokumen penting yang ada di kantor kepala desa, yang ada di kepala dusun, dan sebagainya. Itu Anda jawab ketika Anda melakukan penelitian yang berbentuk kualitatif deskriptif. Tapi ketika Anda menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan pendekatan kualitatif yang tidak deskriptif, maka Anda perlu untuk menyebutkan dari mana data primer yang Anda miliki. Tapi yang perlu Anda kunci adalah data primer itu adalah data pokok yang Anda gunakan dalam meneliti. Dan data sekunder, kembali saya tegaskan, adalah data tambahan yang Anda miliki. Karena setiap penelitian itu mempunyai perbedaan, dia beda-beda. Mana yang menggunakan, ada yang terkadang menggunakan wawancara sebagai data pokoknya, data primernya, ada terkadang wawancara itu hanya berbentuk sekunder saja. Tidak dapat saya jelaskan di sini karena saya tidak tahu penelitian Anda itu menggunakan pendekatan yang seperti apa. Tapi kalau ada pertanyaan itu, maka Anda jelaskan dari dua pendekatan tersebut, primer dan sekunder. Selanjutnya, pertanyaan yang sering muncul yang ketujuh adalah, temuan apakah yang saudara temukan? Mahasiswa cerdas dimanapun Anda berada, pertanyaan yang ketujuh ini adalah intisari atau hakikat daripada penelitian Anda. Jadi sepertinya, selayaknya sebuah penelitian itu pasti memiliki temuan. Kalau dia tidak memiliki temuan, berarti penelitian itu dikatakan gagal. Tidak ada yang diteliti. Kenapa? Karena tidak ada yang ditemukan. Nah, ketika penguji Anda bertanya apa temuan yang Anda dapatkan di dalam penelitian atau skripsi Anda, maka Anda jawab begini: ternyata di desa ini saya temukan pengaruh ini, dan berdampak terhadap ini. Seperti itu contohnya. Ternyata, dan setelah saya teliti, maka saya menemukan. Nah, seperti itu. Jadi kalimatnya ternyata, atau setelah saya teliti, maka saya menemukan.
Kalau kalimat awalnya seperti ini Anda ungkapkan, maka ini akan meyakinkan para penguji bahwasanya Anda benar-benar menemukan sesuatu di dalam penelitian Anda. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah apakah kesimpulan penelitian saudara? Nah, kalau pertanyaan 8 ini yang diungkapkan, maka Anda tinggal bacakan saja yang ada di bab 5, yaitu kesimpulan penelitian. Maka Anda bacakan per poin. Kesimpulan saya di dalam penelitian ini, pertama, bla 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 bla. Yang kedua, bla 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 bla. Yang ketiga, bla bla bla. Saran saya disampaikan per poin agar pesan yang Anda sampaikan itu terserap dengan baik oleh para hadirin dan penguji mudah mengerti terhadap kesimpulan yang ada di dalam penelitian Anda. Lantas bagaimana cara menarik kesimpulan? Itu lain lagi bahasanya. Insya Allah kita akan bantu membuatkan video bagaimana caranya menarik sebuah kesimpulan di dalam penelitian. Baik, inilah tips dari saya, 8 pertanyaan yang sering muncul saat sidang skripsi. Dan kembali saya doakan Anda dan saya tunggu kesuksesan Anda. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton channel Salam Cerdas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.